part-part tersebut tambah rusak, mengganggu part-part yang lain. Kalau tidak tercapai 5.000-nya, bisa sampai 6 bulan, tergantung nanti kondisi mesinnya, Pak. Ini kalau tidak dikuras, ini efeknya menambah cost maintenance. Iya, benar, Pak. Misal standarnya kita adalah pertama, kita isi Pertalite, pasti ada perubahan ini ya, karakter berkendaranya. Tarikannya agak berat. Ada 5 poin yang harus diperhatikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Bagaimana keadaan Anda semua Sobat Apedia di rumah masing-masing atau di tempat kerja atau dimanapun? Bagaimana kendaraan Anda? Apakah ada masalah? Silahkan bergabung langsung dengan AHA Motor. Nah, Sobat Apedia, pemilik kendaraan sudah selayaknya paham tentang perawatan kendaraan ya, maintenance kendaraan. Apa saja yang harus diperhatikan agar kendaraan kita itu awet, umurnya panjang, jangan hanya 100.000 km sudah turun mesin ya. Nah, di sini sudah ada Mas Aji. Mana Mas Aji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik. Ulangi, Pak. Udah, nggak apa-apa. Potong. Nggak apa-apa. Baik, Mas Iya, Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Mas Aji? Kabar kita hari ini Mas Aji? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Taufik, gimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berbagi ilmu lagi ya. Ya, insya Allah, Pak. Nah, ya pasti Mas Aji sudah punya materi nih yang bisa kita bagi nih. Nah, bocoran dong. Oh, sebenarnya ini materinya dadakan sih, Pak. Dadakan. Ini juga dari Pak Taufik. Baik, baik Mas Aji. Oli ya? Oli ya? Oli, benar. Oke, baik. Oli itu kan bagian dari pemahaman kita untuk maintenance juga ya? Iya, benar, Pak. Nah, ini masih berhubungan sebenarnya konten ini. Iya. Bagaimana sih caranya agar kendaraan itu tetap awet? Oke, Pak. Untuk yang pertama, apa ya? Kita bicaranya lebih ini dulu ya, Pak ya. Sebelum kita bicara lebih jauh, ceritanya panjang lebar. Untuk yang pertama kita ini, Pak, harus membaca buku petunjuk, Pak. Jadi kan kita kalau misal kita beli mobil ini, Pak, Ya. biasanya itu kan ada juga buku owner manual istilahnya. Oh. Ada buku owner manual atau buku petunjuk penggunaan dari kendaraan tersebut, Pak. Setiap mobil ada tuh? Ada tuh, Pak. Jadi kalau misal di mobil baru pasti dapat. Oke. Nah, Mobil kalau bekas? di mobil bekas, Ya. nanti misal mau pembelian, diharapkan untuk menyertakan buku petunjuk penggunaan, Pak. Apa sih Mas gunanya kita membaca itu? Ya gunanya kan ini, Pak. Di dalam buku petunjuk itu kan banyak ini, Pak, informasi seputar penggunaan kendaraan, informasi kapan dia harus melakukan perawatan berkala, dan fitur-fitur apa saja yang ada di kendaraan tersebut agar kita bisa memaksimalkan untuk digunakan, Pak. Gitu, Pak. Lengkap berarti ya? Lengkap, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita membaca buku petunjuk itu untuk perawatan atau biaya servis bisa ditekan, Pak, karena ya itu tadi, jika kita melakukan perawatan berkala otomatis nanti part-part yang mana yang sebaiknya kita ganti itu kita ganti di awal sebelum menjadi apa ya, menjadi part-part tersebut tambah rusak, mengganggu part-part yang lain. Mengganggu part lain? Iya, jadi part yang lain juga ikut rusak gitu, Pak. Jadi Baik. nggak banyak part yang diganti ke depannya gitu, Pak. Baik. Nah, pertanyaannya, Iya, Pak. sudah berapa banyak customer atau pemilik kendaraan itu yang suka membaca buku manual? Ya, itu, Pak. Kalau Mas Haji gimana? Baca nggak? Saya ini, Pak, belum punya ini, Pak. Mobil ya? Oke, kita doakan ya Mas Haji punya mobil sebentar Amin, lagi. ya. Amin, baik. Nah, Mas Haji, Iya, Pak. yang pertama jelas, berarti ayo Sobat Apedia membaca buku manual. Iya, benar. Ya. Yang kedua Adalah kita lebih tahu kapan waktu penggantian oli yang tepat. Untuk di buku petunjuk atau di buku manual biasanya ini, Pak, antara 5.000 sampai 10.000 kilo, Pak. Nah, tapi kita cenderung dominan yang lebih awal 5.000 kilo, Pak. 5.000 kilo. Iya. Karena ini ya, Pak ya, kondisi mobil berhenti itu otomatis kan odometer dia tidak berputar, Pak. Iya. Nah, mobil berhenti kadang dia juga hidup, Pak. Hidup, nah otomatis mesin pun bekerja, Pak, posisi itu, Pak. Karena itu tidak direkod odometer, alangkah baiknya kita ambil yang sisi yang cepat, jadi yang 5.000 km. Gitu, Pak. Baik. Apalagi
ini Pak, mobil-mobil di dalam perkotaan yang banyak mengalami Macetan. jalan macet. Nah, di situ pasti lebih banyak mobil berhenti daripada mobil berjalan. Berarti ini berhubungan dengan konten sebelumnya. Bagaimana kita juga harus memahami mana kualitas oli terbaik untuk mesinnya. Iya, Itu benar, ada Pak. juga dijelaskan di buku manual itu. Ada, dia spek mesin itu sendiri, dia pakai oli yang dari range berapa sampai range berapa nanti dia sebutkan di sana Pak. Nah itu menjadi patokan buat pemilik untuk penggantian oli yang seperti apa spek yang ingin digunakan, gitu Pak. Baik. Tuh Sobat Apedia, kita sering membahas oli 5.000 km diganti. Iya. Tapi banyak yang komentar 5.000 km itu kalau yang ngomong bengkel kayak Ya, gitu ya. ya. Itu gimana Mas Ya. Haji itu? Ya sebenarnya untuk masukan-masukan seperti memang kita terima ya Pak ya. Iya. Karena memang ini Pak, ya balik lagi Pak ke penggunaan sebenarnya Pak. Jadi kalau misal mobil sering digunakan, Iya. bisa jadi 5.000 km itu akan lebih tercapai. Oke. Sementara itu kalau mobil jarang digunakan, 5.000 km-nya akan Lama. tercapai. Tapi di dalam itu ada patokan Pak. Jadi ada patokan pengganti oli yang efektif, yang bekerja maksimal itu ada umurnya Pak. Iya. Jadi ada umurnya. Jadi tidak hanya patokannya pada kilometer, tapi juga bulan Pak. Oke. Berapa bulan ini patokannya Mas? Untuk 5.000 Maksimal. km sekitar 3 bulan. Oke. Ya. Kalau belum tercapai 5.000 berapa bulan untuk penggantian? Kalau tidak tercapai 5.000-nya, Iya, ha-ha. bisa sampai 6 bulan. 6 tergantung bulan. nanti Ah. kondisi mesinnya Pak. Oh. Jadi kondisi mesin yang banyak kebocoran, terus ada rembesan, itu wajib banget untuk kita selalu mengecek kondisi mesin yang banyak kebocoran dan dipercepat untuk penggantian olinya Pak. Gitu Pak. Oh, jadi kalau oli itu ada mesin ada kebocoran, Iya. itu lebih cepat untuk penggantian. Iya lebih cepat. Kita sarankan untuk lebih cepat karena ini Pak kualitas dan kuantitas oli yang ada di dalam mesin itu sendiri ya kan berkurang ya Pak ya. Berkurang terus ya. Berkurang terus karena dia rembes, ada kebocoran. Nah kita nggak perhatikan. Nah sebelum 5.000 km bisa jadi habisnya banyak dibanding kondisi mesin yang normal ya Pak. Baik. Baik. Yang selanjutnya apa lagi Mas Haji? Yang ketiga ini Pak. Jadi di dalam area mesin ini ada juga cairan selain oli Pak. Oke. Cairan selain oli itu ada minyak rem, ada fluida seperti apa? Ini reservoir radiator. Ada juga yang power steering, oli power steering. Ada juga untuk yang washer ya Pak. Washer ya? Iya, itu. Dan aki. Ya kan dia menggunakan cairan. Kalau yang ini ya, yang tipe basah ya. Basah ya? Iya. Ada yang free maintenance ya? Iya, ada juga yang tipe kering yang tanpa perawatan. Baik. Nah, ini bagaimana hubungannya Mas dengan keawetan kendaraan dengan cairan-cairan ini? Ya, itu Pak. Jadi ini cairan-cairan seperti minyak rem, power steering, dan air radiator itu kan cairan yang sangat vital ya Pak ya buat kendaraan. Ya. Jadi ini kan kalau kita nggak ganti nih Pak, ini kalau di buku petunjuk nih Pak ya, ini kita kuras di sekitar di 40.000 km. Ya, misal kita lewat dari 40.000 km, sebenarnya secara fungsi dia masih bekerja Pak. Ya, secara fungsi masih bekerja dan bisa dikatakan aman digunakan. Tapi ini Pak, karena usianya sudah lama, dia lama-lama dia akan keruh ya Pak ya. Keruh. Dan secara kinerja dia lebih menurun Pak. Lebih menurun. Nanti jika kondisinya terus dibiarkan ya apalagi kondisi ini ya tipe mobilnya menggunakan ABS ya Pak ya. Ada motor ABS-nya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan di bagian motor ABS gitu. Soalnya ini Pak, ini kan untuk minyak rem sendiri sebenarnya bukan minyak ya Pak ya, tapi fluida ya Pak ya. Fluida, cairan. Nah, dia seperti water base itu ya Pak ya. Dia lama kelamaan dia sifatnya seperti air. Jadi bisa timbul karat Pak. Iya, timbul karat. Betul. Terus ya ketika itu bisa menyebabkan motor ABS ini ya bermasalah karena itu tadi
Cairannya sudah kualitasnya sudah menurun. Oke, Gitu, baik. Pak. Jadi ternyata kita tidak bisa sembarangan bahwa oh ini minyaknya ada. Oh ini minyaknya ada. Ini airnya ada. Ya. Tapi ini kalau tidak dikuras, ini efeknya menambah cost maintenance. Iya benar Pak. Ya Iya. Allah. Tidak hanya sekedar ada, tapi kita juga Ada masanya. Iya, ada masanya. Kapan waktu pengerjaan, terus kapan kualitasnya udah menurun, kita harus tahu. Oke, bagaimana dengan ini? Yang- Apa power steering? Power steering ya Pak ya. Power steering juga sama. Di sini juga ada indikator batas maksimal, batas minimal. Kita juga harus mengecek harus berada di batas yang normal. Selain itu juga kita harus juga melihat kualitas olinya. Kualitas olinya biasanya kan untuk power steering sendiri kan dia warnanya merah ya Pak ya, untuk oli power steering sendiri. Nah, jika udah berubah? dirasa keruh, ya, udah keruh agak kehitaman, ya itu sebaiknya kita ganti. Gitu. Oh, diganti juga kayak flashing berarti ya? Iya, di flashing sama. Atau kalau misal itu kita bisa beli, kita tambahkan, bisa. Tapi nanti kalau ada masanya dia udah kotor, nah itu diperlukan flashing agar semua oli yang di power steering juga bisa kekuras. Gitu, Pak. Oke. Tuh, Sobat Apedia, cairan yang ada di kendaraan Anda itu tidak hanya dilihat maksimalnya, volumenya ya, Volumenya. tapi juga kualitas dari cairan Kualitasnya. itu ya. Benar, Pak. Oke, baik. Yang terakhir, ini ada yang sering kita bahas nih. Iya, radiator ini kan dia harus menggunakan cairan pendingin ya Pak ya. Oke, jangan gunakan air biasa. Air biasa. Oke. Apalagi mobil-mobil baru kan udah pasti udah ada cairan pendinginnya. Nah, untuk penggantiannya, untuk agar komponen di dalam sistem pendingin itu awet, kita harus menggunakan cairan pendingin yang sama juga. Maksudnya cairan pendingin ya Pak ya. Iya. Agar tidak mudah rusak ataupun berkarat di bagian komponennya. Namanya korosi. Iya, korosi, terus berkerak juga. Berkerak ya. Iya. Baik. Tuh, Sobat Apedia, 3 sudah disampaikan oleh Mas Aji. Kita cari yang berikutnya. Apa lagi Mas Aji? Apa ya Pak? Ada mungkin Pak Taufik nambahkan? Iya. Yang keempat adalah ini Pak, penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar. Sesuai dengan oktan yang Sesuai oktan yang ditentukan oleh pabrikan ya? Oleh pabrikan. Ya, jadi memang ini Pak, ada pabrikan yang menyarankan menggunakan oktan tertentu untuk kendaraannya. Ya, karena ini Pak, agar performa dari kendaraan tersebut maksimal ya Pak ya. Iya, tercapai ya. Tercapai, benar Pak. Oke. Jadi ada yang menggunakan Pertalite, ada yang menggunakan Pertamax, ataupun yang ada menggunakan yang di atasnya. Di atasnya lagi ya. Itu nanti pasti balik lagi ke pengguna. Iya, performa. Iya, performa. Performa. Nanti ya balik lagi yang dirasakan pengguna seperti apa. Jadi misal standarnya kita adalah Pertamax, kita isi Pertalite, pasti ada ini ya Pak ya, ada perubahan ini ya, karakter berkendaranya. Bisa jadi tarikannya agak berat ataupun lebih cepat ngelitik ataupun lain sebagainya. Jadi ada efek ya? Ada efek. Iya. Jadi bukan hanya sekedar mesin hidup jalan gitu ya? Iya. Tapi setelah itu nanti akan ada efek. Ada efek. Efeknya paling sering bisa kelihatan itu apa sih Mas? Kalau kita tidak menggunakan oktan yang dianjurkan oleh pabrikan itu? Oh iya. Yang paling ini sih ini ya Pak ya, yang paling kerasa dia mobil lebih cepat ngelitik, mesinnya lebih ini ya Pak, cepat kotor karena karbon. Jadi kan untuk oktan itu karena titik bakarnya berbeda antara bahan bakar satu dengan bahan bakar yang lain, itu juga menimbulkan ada efek. Ya misal untuk yang Pertamax dia jauh lebih bersih dibanding yang Pertalite, ataupun yang Pertamax yang turbo ya, lebih bagus lagi dibanding si yang Pertamax. Tapi hal itu harus disesuaikan dengan karakter mesin dan panduan yang ada di buku kendaraan. Gitu, Pak. Nah, itu juga berlaku untuk mobil diesel kah? Hal seperti itu, Mas? Iya, berlaku di mobil diesel, terutama yang sekarang udah modern, udah teknologinya menggunakan Euro 4 ya Pak ya. Iya, Euro 4 sekarang ya, rata-rata mobil baru ya. Iya, menggunakan Euro 4 otomatis bahan bakar yang digunakan pun dia membutuhkan cetan number ya, CN ya. Cetan number yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau misal kita paksakan menggunakan cetan number yang lebih rendah,
ya nanti ada komponen yang lebih cepat mengalami penggantian ataupun mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Yang apa tadi yang kelima kali ya Pak ya? Iya, Yang kelima itu ada ini Pak. Di dalam kendaraan itu ada namanya filter Pak. Di bagian filter. Ada filter udara nanti di sana ini boxnya. Oke. Terus ada filter AC. Nah, kita harus memeriksanya secara berkala Pak. Jadi kebersihan dari filter itu sendiri nanti berpengaruh kepada yang kalau untuk filter udara berpengaruh pada mesin. Sementara untuk kayak filter AC, terus filter bensin itu juga pasti akan berpengaruh ke yang dia saring. Misalnya untuk filter AC dia akan lebih cenderung nanti udara yang dihasilkan juga lebih bersih, evaporator tidak mudah cenderung kotor, ataupun yang filter bensin tidak menyebabkan mobil tarikan berat ataupun berbet itu Pak. Oke, berarti ini ceritanya adalah semua filter yang ada di kendaraan dicek ya? Iya, benar. Itu Pak. Bagaimana dengan filter solar Mas? Filter solar ya, untuk filter solar sendiri apabila kita menggunakan bahan bakar yang setan numbernya lebih rendah, ya kita rekomendasikan untuk melakukan penggantian filter solar lebih awal atau lebih dulu dibanding memakai setan number yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Iya. Misal untuk penggantian filter solarnya tiap 10.000 kilo untuk yang menggunakan bahan bakar yang setan numbernya tinggi. Sementara kita memakai yang misal mohon maaf kayak biosolar. Nah, itu pasti agak lebih cepat penggantiannya. Iya. Mas, ini ceritanya penggantian atau membersihkan? Ini ada pertanyaan ini. Sebenarnya filter solar itu bisa dibersihkan atau harus diganti? Sebenarnya kalau kembali ke buku petunjuk, iya, untuk pembersihan, sepertinya tidak ada ya Pak ya. Tidak ada ya? Tidak ada karena dia ini ya Pak ya, modelnya ada ketentuan di 5.000 kilo dia ganti atau tiap ganti oli dia ganti. Nah, untuk sementara untuk yang dibersihkan itu juga bisa Pak, bisa dibersihkan dalam artian jika memang filter solar itu sendiri kondisinya masih layak pakai. Layak pakai itu hubungannya dengan salah satunya diesel solar yang dipakai. Iya, benar. Nah, itu Pak. Kadang kan walaupun mobil nggak dipakai menggunakan diesel atau bahan bakar yang nilai setan numbernya rendah, itu juga biasanya akan timbul endapan ya Pak. Timbul endapan. Nah, itu yang nanti bisa menyebabkan si filter solar itu menjadi mampet. Iya, benar. Karena filter solar itu kan kertas ya, apa namanya? Kayak kardus, karton ya? Iya, kisi-kisi yang terbuat dari seperti bahan kertas. Iya, seperti bahan kertas. Dan benar. Itu menempel dan nggak bisa dibersihkan ya? Iya, benar. Ada juga yang modelnya udah seperti dilepas ya Mas? Dilepas. Tidak harus ganti set sama jadi nggak harus sama casingnya ya, cuma tinggal cabut, pasang lagi yang baru. Itu lebih murah. Itu lebih murah, benar. Dan lebih mudah dibersihkan dibanding yang menggunakan yang tertutup tabung, tabung kan? Iya, baik. Ada berapa nih? Udah 5 ya? Ada 5. 5 ini, poin 5 ini kita lakukan berapa sering? Selama 1 bulan kah? Atau setiap berapa bulan kita harus melakukan pengecekan? Itu mungkin setiap minggu atau berapa hari Mas? Pengecekannya yang 5 tadi itu, yang 4 lah, karena 1 kan membaca buku ya. Iya. Sebenarnya untuk pengecekan secara keseluruhan di area mesin sebagai pemilik. Pemilik ini ya. Nggak harus ke bengkel. Nggak harus ke bengkel. Itu sebaiknya ini Pak, tergantung dari ini ke rutinitas kendaraan tersebut. Jadi kalau semakin sering dia pakai, otomatis ini ya kita harus lebih sering mengecek. Terus untuk yang misal penggunaan jarang, ya kita sesekali aja untuk mengecek. Tapi untuk idealnya mungkin kalau kendaraan rutin dipakai bisa 1 minggu sekali. Nah, untuk yang jarang ya bisa 2 minggu sekali. Karena memang hal itu ini tergantung dari ini Pak, dari kondisi mesinnya itu sendiri. Iya. Kadang kalau kita misal beli baru, otomatis kan semuanya baru Pak. Semuanya baru, masih bagus. Jadi
untuk pengecekan secara rutin seperti itu tidak bisa menjadi acuan. Harus berapa hari, 3 hari atau 4 hari, tidak bisa menjadi acuan. Tapi untuk kendaraan yang sudah berumur, ya ada baiknya kita juga lebih sering. Iya. Dan juga untuk melakukan servis berkala agar bisa menjadi catatan buat kita. Misal ada rembesan, ada rembesan nih, kita harus ngecek kondisi kuantitas olinya, bisa seperti itu Pak. Ataupun air radiatornya sering kurang. Nah, berarti sebelum kita pakai kita harus periksa dulu ataupun kita isi agar selama perjalanan itu aman, Pak. Berarti kalau kita setiap akan berkendara, kita melakukan pengecekan juga boleh? Juga boleh, Pak. Boleh banget. Yang penting kalau kita merasa kurang aman, ya kita wajib untuk melakukan pengecekan. Nah, kalau kita misalnya nggak tahu, ya kita bisa bawa ke bengkel, gitu, Pak. Baik, Sobat Apedia, apabila tiba-tiba oli power steering berkurang, gitu kan ya? Ya. Atau oli minyak rem berkurang, radiator juga berkurang. Nah, segeralah ke bengkel kepercayaan ya, terdekat ya kan, untuk melakukan cross check ya. Agar tidak kelewatan ini ya. Iya, benar. Yang mengakibatkan maintenance harganya lebih banyak lagi ya. Iya, kalau benar, dibiarkan. Pak. Iya, benar. Itu, Pak. Baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama, sudah berbagi ilmu buat kita semua. Ada 5 poin yang harus diperhatikan. Iya. Poin pertama adalah yang paling penting menurut saya. Benar banget. Membaca buku manual petunjuk. Benar, Pak. Tapi kita nggak tahu ya seberapa sering orang atau seberapa seberapa sering pemilik kendaraan itu, baik yang baru atau bekas, itu membaca buku-buku pedoman yang diberikan oleh pabrikannya. Iya, benar. Karena memang nggak semua orang punya waktu untuk membaca ya, Pak ya. Ya, itu. Oke. Baik Sobat Apedia, dengan membaca ternyata kita tidak tersesat. Iya. Nambah ilmu Benar, juga Pak. ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Haji informasi yang dibagi. Mudah-mudahan berkah dan menambah pengetahuan Sobat Apedia. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan, komen-komen, ataupun ada konten-konten menarik yang perlu dibahas, silakan komen dan subscribe yang belum subscribe. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.